Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar kita? Tentulah kabar baik bagi kita semua, karena kasih dan anugerah Allah yang selalu menyertai dan melingkupi kehidupan kita. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, hendaklah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari yang indah ini bersama dengan saya, Evangelis Hermin Siburian. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami boleh menikmati pagi hari ini Tuhan, karena anugerah dan kasih-Mu ya Bapa yang begitu besar dan melingkupi kehidupan kami. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kehidupan kami, di sepanjang hari ini, kami mau Tuhan merenungkan akan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun dan membimbing kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, agar kami layak di hadirat-Mu. Tuhan, berkatilah hamba-Mu ini Tuhan, yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau perlengkapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sempurnakan setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba ya Bapa. Sembunyikan hamba-Mu selalu di belakang salib-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Mazmur 6 ayat yang ke-9. Yang berbunyi, "Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku." Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup ini selalu mulus, aman, tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan, dan tidak ada kehidupan kita apabila kita mengikuti Tuhan. Tidak ada yang menjanjikan semuanya biasa-biasa saja. Mengikuti Tuhan bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada persoalan. Tetapi saudaraku yang terkasih, Tuhan memberikan persoalan, mengizinkan pergumulan di dalam setiap kehidupan kita. Dan semua itu seizin daripada Tuhan kita. Tetapi saudaraku, Tuhan berjanji, Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pasti Tuhan memberikan solusi atau jalan keluar yang terbaik bagi kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dari setiap pergumulan kehidupan kita. Saudaraku, selama kita hidup, pastilah kita mengalami permasalahan atau pergumulan di dalam kehidupan kita. Namun besar kecilnya persoalan kita tentulah berbeda satu dengan yang lain. Kadangkala permasalahan dan pergumulan yang kita hadapi sering membuat kita lemah, sering membuat kita takut di dalam menjalani pergumulan kehidupan kita, sehingga kita tidak berdaya dalam hal mengalami permasalahan hidup kita. Dalam situasi seperti ini saudaraku, terkadang kita merasa kalau Tuhan meninggalkan kita.
Kalau Tuhan tidak ada dan membiarkan kita, kalau Tuhan tidak adil atas kehidupan kita, dan banyak lain sebagainya. Di benak kita yang intinya Tuhan jauh dari kehidupan kita. Kita selalu berasumsi dengan pemikiran kita sendiri. Padahal saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan itu sangat-sangat dekat dengan kita. Terlebih kalau kita anak-anaknya datang menghampiri tahtanya yang kudus, hadiratnya yang kudus, yaitu melalui doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur, saudaraku, kita melihat bagaimana kehidupan Raja Daud yang menghadapi berbagai macam persoalan, yang berbagai macam pergumulan di dalam kehidupannya, yang berbahaya bahkan yang mengancam kehidupannya, yang mengancam nyawanya. Tapi apa yang dilakukan Raja Daud, saudaraku? Saat ia mengalami semua pergumulan itu, saudaraku, Raja Daud dengan kerendahan hatinya, ia datang menghampiri Tuhan melalui doanya. Dan dia mempertanyakan kepada Tuhan melalui doa-doanya. Dalam doanya, Raja Daud mengungkapkan seluruh isi hatinya, meminta belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan, solusi dari Tuhan atas pergumulan hidupnya. Bahkan setiap malam, saudaraku, Raja Daud meratap dan air matanya sampai menggenangi tempat tidurnya. Ia memohon agar Tuhan meluputkannya dan menyelamatkannya dalam kesesakan yang dia hadapi. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan hidup kita? Apakah di saat kita mengalami pergumulan, persoalan di dalam kehidupan kita, sudahkah kita datang dan mempertaruhkan dengan iman kita kepada Tuhan yang kita sembah melalui doa syafaat kita? Atau sudah mampukah kita menyatakan seperti firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, bahwa kita mampu dan bisa menyatakan dengan iman kita seperti firman-Nya pada pagi ini, karena Tuhan kita dahsyat, yang penuh kasih, selalu dekat dengan kita. Dia hanya sejauh doa, saudaraku yang terkasih. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita tetap percaya pada pertolongan Tuhan. Pasti Ia memberikan kelegaan dan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, saudaraku, kita tidak boleh ragu akan kasih Tuhan. Tuhan pasti memampukan kita. Tuhan pasti menjawab setiap doa-doa kita. Dan Dia Tuhan yang selalu menyertai kita. Dia selalu mendengar jerit tangis kita di dalam permohonan kita kepadanya. Dan Dia akan pasti memberikan solusi yang terbaik bagi kita. Tuhan memberikan kuasa kepada kita di dalam setiap doa-doa kita. Dan Tuhan mengaruniakan kepada kita di dalam doa kita atas pimpinan daripada Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu telah selesai kami dengar, Tuhan, pada pagi hari ini. Mampukan kami, Tuhan, menyatakan dan memuji serta memuliakan nama-Mu. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang setia kepada kami. Memang Tuhan, di dalam pergumulan kehidupan kami,
macam ragam yang kami rasakan. Tapi kami percaya dengan kasih setiamu, Engkau selalu melingkupi dan memberikan kekuatan kepada kami, serta memberikan solusi yang terbaik bagi kami, untuk kami boleh menjalani hidup dan kehidupan ini. Mampukan kami Tuhan, melalui pergumulan dan permasalahan ini Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, bersama Tuhan kami cakap melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau menyerahkan dan berdoa buat negara kami, Republik Indonesia. Engkau pelihara negara kami ini. Engkau pimpin setiap pemimpin kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, Engkau yang memberikan hikmat marifat kepada setiap aparat pemerintah yang boleh duduk di pemerintahan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, selalu seturut dengan kehendak-Mu dan takut akan Engkau ya Allah. Sehingga Tuhan, apa yang mereka kerjakan menghasilkan buah-buah yang sangat bisa kami rasakan rakyat Indonesia, dan boleh kami nikmati di dalam kehidupan kami bernegara. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Engkaulah yang memperlengkapi kehidupan mereka, kebutuhan hidup mereka Engkau cukupi. Terlebih Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang melayani dan mengabarkan berita baik tentang Engkau Tuhan, di pelosok-pelosok negeri ini Tuhan, yang tidak terjangkau banyak orang Tuhan. Engkau yang mencukupi kebutuhan mereka. Berikan sukacita yang luar biasa kepada setiap hamba-Mu yang melayani Engkau ya Bapa. Tuhan, kami mau berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan, Engkau yang melawat mereka pada saat mereka sakit. Engkau memberikan kesembuhan pada saat mereka kesesakan. Engkau yang memberikan kelegaan pada saat mereka menghadapi persoalan kehidupan. Engkau yang memberikan solusi bagi setiap anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah hidup kami selanjutnya di dalam kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini Bapa. Kiranya berkat-Mu selalu menyertai dan melingkupi kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Bapa yang boleh Engkau sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.